Salam Husada Jalatama. Dia yang memiliki kesehatan memiliki harapan, dan dia yang memiliki harapan memiliki segalanya. Halo pemirsa, saya Serka Rahma kembali hadir menjumpai Anda dalam berita sepekan Diskesal. Rangkuman berita menarik seputar Diskesal telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita selengkapnya. Pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025, pukul 8 waktu Indonesia Barat, Kadiskesal, Laksamana Pertama TNI Dr. Sujoko Purnomo SPB bertindak sebagai inspektur upacara pada upacara bendera hari Senin di lapangan Apel Denma Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur. Upacara bendera yang rutin dilaksanakan setiap hari Senin tersebut diikuti oleh perwira, bintara, tamtama, dan pegawai negeri sipil di lingkungan Mabesal. Dalam amanatnya, Kadiskesal menyampaikan informasi tentang layanan pengobatan gigi, yaitu pemasangan implan gigi yang dapat dilaksanakan di RSGM Ladogi RE Marta Dinata. Layanan pemasangan implan gigi tersebut telah menggunakan metode terbaru dan dikerjakan oleh tenaga ahli dan berpengalaman di bidangnya. Pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025, pukul 10 waktu Indonesia Barat, Kabakren Diskesal, Letkol Laut Kesehatan Wanita Sofia AMD SKM Mars mengikuti secara daring kegiatan rapat evaluasi dan negosiasi dokumen penawaran pengadaan, upgrading medical equipment and supporting facilities for Naval Hospital Dr. Ilyas Tarakan and for Naval Hospital Dr. Ergandi Atebia. Rapat dipimpin oleh Kabid Matra Laut Pus Alpalhan Baranahan Kemhan, Kolonel Laut Teknik Ruli Wahyu Wicaksono ST. Pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025, pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang rapat Diskesal, Kasubdis Yankes, Kasubdis Kespref, dan Kasubdis Matkes Diskesal mengikuti acara sidang promosi gelar Dr. Letkol Laut Kesehatan Dr. Gigi Krisnadi Setiawan SPPros secara daring. Acara sidang promosi gelar doktor tersebut diselenggarakan di Universitas Padjadjaran Bandung. Letkol Laut Kesehatan Dr. Gigi Krisnadi Setiawan SPPros membawakan desertasi dengan judul Pengaruh Terapi Oksigen Hiperbarik terhadap waktu oseointegrasi implan gigi ditinjau dari densitas dan mikrostruktur tulang pada Oryctolagus curriculus. Dalam sidang tersebut, Letkol Laut Kesehatan Dr. Gigi Krisnadi Setiawan SPPros dinyatakan lulus dan memperoleh gelar doktoral di bidang kedokteran gigi militer dari Universitas Padjadjaran Bandung. Selanjutnya pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, Kabak Minpers Diskesal, Letkol Laut Kesehatan Wanita Dr. Gigi Evi Kartika Rini Mars mengikuti kegiatan pertemuan secara video conference dengan Kementerian Kesehatan tentang aplikasi Renbook bagi kementerian atau lembaga. Pada pertemuan tersebut, hadir sebagai pembicara yaitu Dr. Indra Putra dari Ditjen Nakes Kementerian Kesehatan dan peserta dari perwakilan seluruh kementerian dan lembaga. Dalam pertemuan tersebut, membahas perhitungan perencanaan kebutuhan SDM dan aplikasi rencana kebutuhan yang menggunakan versi pengembangan 5.0, serta penyesuaian nomenklatur jabatan pelaksana.
Selanjutnya pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, Kasubdis Vaskes Diskesal, Kolonel Laut Kesehatan Wanita Dr. Merlin Afonsa MKes, didampingi oleh Kasubag Bin Korps Bakminpers Diskesal, mengikuti kegiatan sosialisasi Perpang TNI nomor 44 tahun 2023 tentang klasifikasi dan standarisasi rumah sakit TNI. Bertempat di ruang rapat lantai 6 Puskes TNI. Acara dipimpin oleh Kapuskes TNI, Mayor Jenderal TNI Dr. Yeni Purnama SPA Konsultan MKes Mars MH. Sedangkan bertindak sebagai moderator yaitu Kabid Bankes Puskes TNI, serta sebagai narasumber yaitu Wakapuskes TNI, Kabid Dubkes Ops Puskes TNI, dan Kasubit Kes Kurehab Bityan Kesin Puskes TNI. Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh Kapuskes TNI dan dilanjutkan dengan penyerahan buku Perpang TNI nomor 44 tahun 2023 kepada perwakilan Puskesat, Diskesal, dan Diskes AU. Acara tersebut diikuti oleh 166 peserta yang terbagi hadir secara offline 32 orang dari 3 matra dan secara online sebanyak 134 perwakilan Rumah Sakit TNI seluruh Indonesia, FKTP TNI, dan Kesehatan Kotama. Selanjutnya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Sekdiskesal, Kolonel Laut Kesehatan Wanita Dr. Jati Berandini Prastiwi Mars, didampingi oleh Kasubdiskes Matla Diskesal, mengikuti kegiatan Pantuhir Diklapa 34 dan Diklapa Plus tahun anggaran 2025 di Gedung Betelgeuse Pusdiklapa Kodiklatal. Acara tersebut dipimpin oleh Kadisdikal Laksamana Pertama TNI Dodi Agus Prasetyo SPI MAP CHRMP CRMP MTR Opsla, serta dihadiri oleh Dirdik Kodiklatal, Paban 1 Rens Persal, Paban 3 Dikspersal, Paban 1 Ren Ditdik Kodiklatal, Paban 3 Dik Kodiklatal, Sekdisdikal, serta para pembina profesi. Sidang Pantuhir tersebut diikuti oleh calon Pasis Diklapa 34 sejumlah 51 orang dan calon Pasis Diklapa Plus tahun anggaran 2025 sejumlah 25 orang. Selanjutnya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Kasih Promkes Subdiskes Prev Diskesal, Letkol Laut Kesehatan Wanita Sri Mulyani AMK SKM, serta Kasih Jangklin Subdisyankes Diskesal, Letkol Laut Kesehatan Wanita Dr. Diah Vinianti SPKP MHan, sebagai tim Pokja Diskesal, mengikuti rapat pembukaan dokumen penawaran pengadaan peralatan medis untuk gigi dan mulut Rumah Sakit Naval RE Marta Dinata, bertempat di ruang rapat Pus Alpalhan Baranahan Kemhan. Acara dibuka oleh Kolonel Laut Teknik Budi Setiawan ST selaku pengelola pengadaan barang jasa madya Puskon Alpalhan Baranahan Kemhan. Hadir pada kegiatan tersebut yaitu tim Pokja Pengadaan Barang Jasa Puskon Baranahan Kemhan, tim Pokja Disadal, tim Pokja Diskesal, serta tim dari penyedia. Selanjutnya pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, Kasubdis Matkes Diskesal,
Letkol Laut Kesehatan Setiawan Eko Rudianto SSI APTM Farm mengikuti kegiatan taklimat awal pemeriksaan laporan keuangan BPK di unit organisasi TNI Angkatan Laut. Bertempat di ruang rapat Injenal, Gedung B1 Lantai 3 Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Acara dipimpin oleh Ses Injenal Laksamana Pertama TNI Dedi Junaidi dan dihadiri oleh beberapa pejabat Mabesal dan Kormar. Pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025, Kadis Kesal Laksamana Pertama TNI Dr. Sujoko Purnomo SPB melaksanakan peninjauan kesiapan personel kesehatan TNI Angkatan Laut dalam mendukung kegiatan 5th Multilateral Naval Exercise Komodo 2025 di Bali. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain meninjau kesiapan tim Dukes di Dermaga Benoa, kunjungan ke KRI Surabaya, serta peninjauan kesiapan personel Dukes gabungan yang terdiri dari personel RSPAL Dr. Ramelan, Diskes Koarmada 2, Diskes Lantama 5, Lakesla Surabaya, RSAL Upomo, Pusdikes Kodik Latal, RSAL Dr. Sukantio Yahya, BP Satlin Lamil Surabaya, dan BP Banyuwangi. Kadis Kesal juga melaksanakan peninjauan kesiapan 11 unit mobil ambulans untuk mendukung pelaksanaan MNEK 2025. Selanjutnya pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, Kasubdis Yankes Diskesal Kolonel Laut Kesehatan Wanita Dr. Gigi Trisnawati Riana SPKG mewakili Kadis Kesal dan didampingi oleh Kasih Jangklin Subdis Yankes Diskesal mengikuti kegiatan audiensi bersama Deputi Direksi Bidang Manajemen Mutu Layanan BPJS Kesehatan. Acara tersebut dipimpin oleh Kapuskes TNI dan dihadiri oleh Dirkes Ditjen Kuathan Kemhan, Wakapuskes TNI, perwakilan dari Puskesat dan Diskes AU, Kasubdis Yankes Diskesal, Kabid Yankesin Puskes TNI, serta turut hadir secara daring yaitu seluruh Kavaskes di lingkungan TNI. Hasil dari diskusi akan diteruskan ke bidang terkait dan direncanakan akan dilaksanakan diskusi lanjutan. Selanjutnya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang rapat Pusal Palhan Baranahan Kemhan, Kasih Promkes Subdiskes Prev Diskesal dan Kasih Jangklin Subdis Yankes Diskesal sebagai tim Pokja mengikuti rapat evaluasi dan negosiasi dokumen penawaran pengadaan peralatan medis untuk gigi dan mulut Rumah Sakit Naval RE Marta Dinata. Acara dibuka oleh Kabid Matra Laut Pusal Palhan Baranahan Kemhan, Kolonel Laut Teknik Ruli Wahyu Wicaksono ST. Hadir pada kegiatan tersebut yaitu tim Pokja Pengadaan Barang Jasa Puskon Baranahan Kemhan, tim Pokja Disadal, tim Pokja Diskesal, dan tim dari penyedia. Pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025, Kadis Kesal menghadiri acara turnamen internasional Taekwondo Kasal Cup di Gor Purna Krida Bali. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian kegiatan 5th Multilateral Naval Exercise Komodo 2025 di Bali.
acara turnamen dibuka oleh Panglima Koarmada II, Laksamana Muda TNI Igung Putu Alit Jaya. Kadis Kesal yang juga menjabat sebagai Kabid Dukes pada kegiatan 5th Multilateral Naval Exercise Komodo 2025 ikut meninjau langsung kegiatan dukungan kesehatan yang dilaksanakan oleh tim kesehatan gabungan TNI Angkatan Laut untuk memastikan kegiatan dukungan kesehatan berjalan dengan lancar. Pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, Kasubdis Kesprev Diskesal Kolonel Laut Kesehatan Eko Purnomo mewakili Kadis Kesal menghadiri upacara penyambutan kedatangan KRI Diponegoro 365 yang kembali dari Satgas Maritim Task Force TNI kontingen Garuda 28O Unifil tahun 2023 yang bertempat di Dermaga Kolin Lamil, Jakarta Utara. Bertindak sebagai inspektur upacara pada kegiatan tersebut, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali. Selanjutnya pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, Kabak Minpers Diskesal Letkol Laut Kesehatan Wanita Dr. Gigi Evi Kartika Rini Mars menghadiri undangan rapat pembahasan pembiayaan beasiswa kesehatan tahun anggaran 2025 yang dipimpin oleh Dirkes Ditjen Kuathan Kemhan. Bertempat di ruang rapat Ditkes Ditjen Kuathan Kemhan. Selanjutnya pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, Sekdis Kesal menghadiri acara pelepasan ibadah ke luar negeri bagi personel TNI Angkatan Laut. Bertempat di Auditorium Denma Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Aspers Kasal, Laksamana Muda TNI Roni Saleh, yang mewakili Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali pada acara tersebut menyampaikan bahwa sebagai wujud perhatian terhadap kesejahteraan rohani prajuritnya, TNI Angkatan Laut kembali memberangkatkan personelnya, baik militer maupun pegawai negeri sipil, sebanyak 81 orang, untuk melaksanakan kegiatan keagamaan dan perjalanan spiritual yang memperkuat iman dan ketakwaan. Pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025, Kadis Kesal melaksanakan kunjungan ke KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 untuk meninjau kesiapan KRI Wahidin Sudirohusodo 991 dalam rangka mengikuti kegiatan 5th Multilateral Naval Exercise Komodo 2025 di Bali. Dalam kunjungannya, Kadis Kesal sebagai Kabid Dukes pada kegiatan 5th MNIK 2025 memastikan agar fasilitas pelayanan dan dukungan kesehatan yang ada di KRI WSH 991 siap digunakan untuk mendukung selama kegiatan berlangsung. Pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025, Kadis Kesal menghadiri pembukaan acara 5th Multilateral Naval Exercise Komodo 2025 di Pelabuhan Benoa, Bali. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan penampilan genderang seruling Gita Jala Taruna AAL, tari Samudra Hita, sambutan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, sambutan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto
yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, dan penekanan sirine pembukaan 5th MNIK 2025. Selanjutnya pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah, Kadis Kesal menghadiri welcome dinner acara 5th Multilateral Naval Exercise Komodo 2025 di Gedung Cipta Kelangan Institut Seni Indonesia Denpasar, Bali. Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali beserta para pejabat utama TNI Angkatan Laut dan juga undangan dari negara-negara yang berpartisipasi dalam acara 5th Multilateral Naval Exercise Komodo 2025. Pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saya Serka Rahma pamit undur diri. Terima kasih atas kesediaan Anda mengikuti informasi seputar Diskesal. Sampai jumpa. Jales Peva Jaya Mahir.